Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dan dari akhlaknya para salaf terdahulu adalah begitu besarnya mereka menghargai saudaranya muslim dan cinta dengan mereka. Karena sesungguhnya menghargai dan cinta dengan sesama muslim adalah bagian dari kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Jangan sekali-kali engkau meremehkan seorang dari orang muslim. Karena sesungguhnya paling kecilnya orang muslim itu di sisi Allah besar." Karena memang kalimat syahadat itulah yang mengangkat derajat mereka. Anda jangan main-main dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Sayyidil Habib Umar, beliau pernah berkata seperti ini. Orang yang mudah mengkafirkan orang, mudah menyesatkan orang, itu adalah pasti orang yang di matanya kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kecil. Makanya ketika ada orang masih meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terus mudah dikafirkan, gampang dikafirkan, kemana keagungan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kok jadi gampang mengkafirkan orang? Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, jangan ngeremehkan orang Islam, jangan meremehkan orang muslim. Paling kecilnya orang muslim itu di sisi Allah agung, besar. Karena mereka meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah. Baik dari golongan ahlul kitab atau golongan orang-orang yang musyrik. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu paling hinanya makhluk Allah. Bariyah itu makhluk. Innal ladzina amanu, dan sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, mereka lah orang-orang khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk Allah. Jadi selama mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka dia sebaik-baiknya makhluk Allah. Apakah sebaik-baiknya makhluk Allah ini kita hinakan? Kita pandang rendah? Nggak boleh. Makanya akhlaknya para salaf sangat menghargai, mengagungkan orang yang beriman kepada Allah. Karena di hatinya ada la ilaha illallah.
Apakah kita mau melukai, mau menyakiti orang yang di hatinya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Enggak. Apakah kita ingin merendahkan orang yang sudah disebut oleh Allah khairul bariyah? Enggak. Makanya hati-hati. Kalau kita memandang rendah seseorang muslim karena hartanya, karena tidak dipandang orang, ataupun karena mungkin maksiatnya, na'udzubillah, berarti kita merendahkan apa yang sudah difirmankan oleh Allah, mereka khairul bariyah. Apalagi banyak orang yang sekarang ini merendahkan orang karena harta. Orang kalau merendahkan orang karena harta berarti merendahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak punya harta, miskin. Nabi Muhammad miskin. Dan syiarul anbiya, dan daripada kebiasaan para nabi itu mereka banyak yang miskin. Hanya beberapa nabi aja, Daud, Sulaiman itu aja yang raja dan kaya raya, yang lain miskin. Apakah kalian mencela orang karena miskin? Berarti kau mencela para nabi-nabi Allah yang mereka diutus oleh Allah dengan keadaan miskin. Walaupun miskinnya mereka adalah miskin pilihan, karena harta yang di tangannya semua diberikan orang dan dia hanya makan secukupnya. Maka itu jangan sekali-kali pandang rendah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, an yahkira akhahul muslim kafa bil marri syarron, ya. Cukup seseorang itu dikatakan buruk apabila dia itu meremehkan saudaranya muslim, ya. Maka itu hati-hati. Kemudian dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, paling afdolnya kebaikan ialah memuliakan teman, memuliakan saudaranya muslim. Itu paling afdolnya hasanat. Dan kemudian beliau memandang kepada Ka'bah. Beliau memandang, setelah mengatakan seperti itu, paling afdolnya kebaikan adalah menghargai saudaramu muslim, menghargai teman dudukmu. Kemudian dia berkata itu di depan Ka'bah, sambil menghadap ke Ka'bah, sambil melihat Ka'bah, berkata, innallaha, sesungguhnya Allah telah memuliakanmu, mengagungkanmu, membuatmu mulia. Tapi orang yang beriman kepada Allah masih tetap lebih mulia daripada engkau, wahai Ka'bah. Ini Ka'bah loh, ini hadirin. Ka'bah ini didatangi orang seluruh dunia, dicium, dipeluk, dibuat doa dan lain-lainnya. Tapi hatinya orang mukmin jauh lebih mulia daripada Ka'bah. Makanya afdalul a'mal, paling afdolnya amalan, idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan di hati orang mukmin. Maka paling buruknya amalan adalah menyakiti hati orang mukmin. Dalam riwayat lagi mengatakan, lebih besar dosa orang yang menyakiti saudaranya muslim daripada dia itu menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Ditumbuk niku watune Ka'bah. Itu dosanya kayak apa? Iya, tapi menghancurkan hati orang mukmin, menyakiti hati orang mukmin itu lebih dosa. Makanya lihat akhlaknya para salaf, cinta dengan saudaranya muslim, menghargai mereka sekecil apapun, yang penting beriman kepada Allah. Bisa kita bayangkan hadirin, dosa orang yang menghancurkan Ka'bah, tapi masih besar dosa orang yang menyakiti saudaranya muslim. Maka itu hati-hati lisan kita, hati-hati mata kita, jangan memandang dengan pandangan yang meremehkan.
kita mungkin perang kalau Ka'bah dihancurkan. Langsung bawa parang dari rumahnya. Nopo? Kurang ajar. Ka'bah mau dihancurkan oleh mereka. Saya mau jihad di jalan Allah. Loh, sik. Ada lagi yang dihancurkan oleh mereka yang lebih dari itu. Nah, tonggomu itu loh. Kenapa? Difitnah, dipaidu, dihina oleh saudaranya. Wis iku para nola apa Ka'bah? Ado-ado numpak pesawat. Ini kalau mlaku numpak becak iso. Kita ini tidak menggubris kalau ada orang menyakiti orang lain. Gak peduli. Padahal yang disakiti itu keutamaannya, kemuliaannya lebih daripada Ka'bah Allah. Lebih daripada Baitullah. Maka itu sing hati-hati. Jangan bangga kalau bisa membuat saudaranya sakit hati dan menangis. Mantak sekakmat. Gak iso ngomong, jegideg, wisin deh. Loh, gitu kok bangga. Mestinya wong tak gawe gewirang saweneng sampean itu. Itu afdhalul amal. Bukan menyakiti orang terus bangga, salah. Maka itu akhlaknya salaf, mencintai saudaranya muslim dan menghargainya, tidak pernah menganggap rendah. Bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Ini mulai tadi hadis ini saya cari-cari, lupa saya. Bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup orang itu dikatakan bejat, jelek, hina kalau sudah meremehkan saudaranya muslim. Kemudian wa kana Ikrimah radhiyallahu anhu yaqul iyyakum an tu'dhu ahadan minal ulama. Apalagi kalau yang kau sakiti adalah ulama, apalagi aulia. Ulama ini macam-macam. Kalau ulama itu kan orang punya ilmu, tapi kalau punya ilmu ibadah kemudian dipilih oleh Allah menjadi wali, itu namanya aulia Allah. Dipilih jadi orang yang dekat oleh Allah, namanya wali. Jadi syaratnya jadi wali ya ulama dulu. Kata Imam Syafi'i itu ketika ditanya yang dimaksud aulia itu siapa? Apakah ulama? Kemudian beliau mengatakan faman, siapa lagi? Kalau memang kata beliau kalau memang aulia itu bukan ulama, ya berarti Allah itu nggak punya wali. Ya walinya ya mereka ulama ini. Tapi ketika ulama itu ikhlas mengamalkan karena Allah, penuh dengan rasa takut, niscaya terangkat lagi kedudukannya menjadi aulia. Walaupun Allah berhak untuk memilih, kadang-kadang orang biasa dipilih jadi wali, itu urusannya Allah. Allah berhak untuk memilih siapapun. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha, mengkhususkan kenikmatan dan rahmatnya bagi siapapun, itu Allah. Jadi kita nggak boleh juga kemudian lagi tutup alim jadi tutup wali, enggak. Kadang ada orang yang asy'af aghbar madfu'un bil abwab lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, compang-camping bajunya, kotor, di rumah orang-orang diusir, kalau masuk rumahnya orang diusir. Lau aqsama 'ala Allah, tapi kalau minta sama Allah la abarrah, kontan langsung Allah kasih. Makanya jangan meremehkan orang siapapun, lebih-lebih ulama. Dilarang kita itu menyakiti orang muslim, apalagi ulama, apalagi aulia. Kalau aulia, Allah sendiri yang mengatakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang sampai menyakiti, memusuhi para waliku, aku akan kumandangkan perang kepada mereka. Jadi hati-hati. Jangan kita mengucapkan kata-kata yang membuat sakit hati ulama. Apalagi aulia. Orang muslim aja tadi sudah kita bahas nggak boleh. Apalagi ulama. Apalagi aulia. Sampai dikatakan
dalam kitabnya Imam Suyuti, ya, Imam Suyuti itu dalam kitabnya berkata, kitab At-Tibyan di Adab Hamalatil Quran, itu disebutkan begini, hati-hati dengan luhumul ulama, dengan dagingnya ulama. Maksudnya gini, kok hati-hati dengan dagingnya ulama? Sampean ngerasani temen sampean muslim, itu kan kayak makan dagingnya, ya. La yaghtab ba'dukum ba'dha, kata Allah, jangan kalian saling menghibah, menggunjing, menjatuhkan harga diri. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa ada di antara kalian yang mau makan bangkainya, dagingnya saudaranya? Fakarihtumu, niscaya kau akan jijik. Kau nggak mau. Mau kau makan saudaramu dagingnya? Nggak mau. Kalau orang biasa kau ribai, itu kayak kau makan dagingnya. Tapi kalau yang diribai itu ulama, kata Imam Suyuti, faluhumuhum masmumah, dagingnya ulama itu beracun. Kalau orang biasa kita makan dagingnya kenyang kita, tapi kalau beracun mati kita. Iku lek basa Jawa ini malati, kualat. Ya, kita pokoknya hadirin, fenomena saat ini banyak ulama yang terjerumus dalam politik. Hati-hati, kita nggak tahu niatnya, kita nggak tahu istikharahnya, kita nggak tahu apa yang akan dia lakukan. Jangan sekali-kali kita menghibai siapapun, kita nggak tahu wis. Sampean mau milih monggo, ndak mau milih juga monggo, tapi jaga lisan. Hati-hati. Ada ulama melakukan seperti itu, sudah sampean diem. Sampean nggak cocok, nggak seneng, ya sudah, jangan dipilih. Tapi jangan sekali-kali menyebarkan isu, menyebarkan berita yang berkaitan dengan saudara muslim, apalagi ulama. Kata Imam Suyuti tadi apa? Luhumuhum masmumah, dagingnya itu beracun, kualat lho kon. Kon nek wis kualat uripmu gak karu-karuan. Saudaramu berbuat apapun kamu jangan ikut bicara. Apalagi kalau ulama. Makane kon lek krungu ana wong alim rabi maneh meneng ojo akan ngomong kon. Kalau krungu Habib Jamal rabi maneh ojo ngomong, kualat kon. Tak dongakno pelat kon. Diem. Kalau ada ulama berbuat apapun kita nggak tahu hadirin. Mungkin dia sudah istikharah, dapat isyarah, dan kita kan nggak tahu. Sudah diem. Walaupun dohirnya mungkin ada sebagian orang yang nggak suka. Dohirnya mungkin ada yang nggak suka. Masuknya ulama ke politik praktis dan lain-lain. Ya sudah, yang nggak cocok sudah. Ini kan masalah ijtihad. Apa ada larangan di Al-Quran? Wahai ulama, jangan kau jadi pejabat. Ada? Nggak ada. Berarti ini ijtihad. Ijtihad ulama mengatakan jangan. Kayak kita kalau baca kitabnya Imam Syaroni, kita langsung mengatakan, pasti kita akan mengatakan jangan. Kenapa? Loh, jangan lagi jadi pejabat. Masuk rumahnya pejabat aja jangan kalau kitabnya Syaroni. Kalau kitabnya Imam Syaroni, wa min akhlaqihim hajruhum akhihim. Mereka apa ya? Nek bahasa Malangin itu dijotak itu. Gak diwawu itu loh, disatru. Temennya ulama itu kalau lihat temennya dekat dengan pejabat disatru, gak ditekani omai, gak didekati, agar mereka gak dekat-dekat dengan pejabat. Nah ini ijtihadnya mereka. Tapi kan juga ada ulama yang mereka bisa merubah, ya, kayak Raden Fatah nih, dengan sunan-sunan. Akhirnya Islam menyebar di mana-mana. Kalau saya berpendapat seperti kitab ini, saya nggak akan jadi pejabat. Bahkan saya nggak akan terlalu dekat dengan pejabat. Tapi kalau ada pejabat dekat dengan saya, sowan ke saya, hadir majelis saya, selama bukan kampanye, saya terima saudara saya muslim. Mereka juga orang yang harus didakwai. Bukan saya terus istilahnya nyatru atau nggak mau dekat kayak alergi, tidak.
Tapi kan ada ijtihad yang lain. Makanya yang saya maksud hati-hati. Seperti dikatakan di sini, iyyakum an tu'dzu ahadan minal ulama. Hati-hati, jangan kau sakiti seorang dari ulama. Anda cocok dengan yang ijtihadnya A, silakan. Tapi jangan berani-beraninya mengkritik bahkan menghina yang ijtihadnya B. Saya lihat kadang-kadang kita ini nggak bisa beda, ya, nggak bisa beda. Kita ini nggak bisa beda. Beda sedikit sudah kayak beda madhab, beda agama. Ada masalah itu yang namanya qat'iyatud dalalah, masalah yang nggak mungkin kita beda pendapat. Thubutud dalalah sudah nggak bisa beda itu. Ada masalah yang kita bisa beda. Kemarin saya ngaji sama Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Beliau cerita bahwa perbedaan antara mazhab Imam Malik dengan Imam Syafi'i ketika mengkafani jenazah. Imam Malik itu berpendapat orang meninggal itu dikasih gamis, diserbani, baru dikasih 3 lapis apa? Kafan, kain kafan 3, 1, 2, 3. Imam Syafi'i tanpa gamis, tanpa imamah. Yang kita lakukan 3 apa? 3 helai kain kafan. Ayo sekarang dalilnya apa mereka? Dalilnya adalah hadis Nabi yang Imam Syafi'i dalilnya gini, ya, bahwa Rasul SAW ya, memerintahkan yukaffan bithalatha lafaif min ghairi jubbah wal imamah. Sesungguhnya Nabi memerintahkan atau Nabi itu memerintahkan 3 lembar atau 3 helai kain min ghairi, tanpa imamah dan tanpa gamis. Itu dalilnya Imam Syafi'i. Dalilnya Imam Malik sama, hadisnya sama, bahwa orang meninggal itu dikafani 3 helai tanpa gamis, tanpa imamah. Tapi menurut Imam Malik gini loh, 3 helai tanpa gamis, tanpa imamah. Paham nggak? Yang dipahami Imam Malik itu hitungan 3-nya ini tanpa gamis, tanpa imamah. Jadi digamis sisik, dikai imamah baru 3. Jadi gamis jangan dihitung. Kalau gamis dihitung jadi 4. Paham nggak, Bon? Tak ulangi. Gak mudeng kok. Saya ditanya, jenazah itu kalau dikubur gimana mengkafaninya? Kafani 3 helai tanpa gamis, tanpa imamah, hadisnya Nabi. Berarti 3 helai tok. Yang dipahami Imam Syafi'i berarti 3 helai kain tanpa gamis, tanpa imamah. Satu lagi ditanya, gimana kita mengkafani? Kafani 3 helai. Tapi hitungan 3 itu tadi tanpa gamis, tanpa imamah. Kalau tanpa sampai gamis sama imamah jadi 5 nanti. Do you understand? Paham kan? 1 hadis 2 pendapat keluar. Nah, jadi memang bisa pendapat 1 hadis itu bisa 2 pendapat. Maka daripada itu, biasakan untuk bisa berbeda pendapat kecuali khomer haram. Innamal khomru wal maisiru rijsun min amali syaiton, jelas haram. Zina haram, riba haram, itu nggak ada beda pendapat. Selain daripada itu bisa beda pendapat. Lah kita ini kadang-kadang ya, karena minimnya ilmu kita. Orang kalau minim ilmu itu sulit beda pendapat. Jadi sampai kadang-kadang kalau sudah mengeklaim orang salah, iki gak kena, itu minim ilmu. Kenapa? Karena kita sempit ilmu. Kalau ilmu sempit itu orang yang beda dikit sama dia salah. Kayak uang-uang itu loh. Yang
ekstrim karena ilmunya sedikit, beda dikit salah. Sarung kedawan loh bener rokok. Karena ilmunya sempit. Bawaannya neraka, kafir, syirik, ilmunya sempit. Lah kita jangan seperti itu hadirin. Kita ini harus bisa menyikapi perbedaan pendapat. Oh iya, dia seperti ini mungkin ini niatnya. Ya wes, tapi aku gak setuju deh sing kayak gini. Ya gak apa-apa. Milih sing setuju. Tapi jangan menghina yang gak setuju. Oh lah iso, selesai. Kalau kita kan gak bisa. Pokoknya kudu ngene, lek gak ngene salah. Itu yang saya lihat sekarang ini umat Islam terlalu rendah. Ya. Penuntutan ilmunya sempit. Jadi akhirnya saling bermusuhan. Coba kita lapangkan dikit. Ya, kita boleh mengikuti, saya ikut Syekh ini, saya ikut Habib ini. Ya wis, ikut aja Habib itu. Enggak apa-apa. Tapi yang lain belum tentu salah loh. Karena ini ijtihad, ini bukan qat'i Al-Qur'an. Kalau sudah qat'i Al-Qur'an, maaf. Salat wajib. Ada syekh ndak salat tinggalno, ono kiai gak salat tinggalno, ono habib gak salat tinggalno, sudah jelas. Atau sampai mengatakan gak wajib tinggalno sing adoh. Karena sudah jelas. Tapi selain daripada itu ada beda pendapat, kita mesti bisa menyingkapinya dengan baik. Iyakum an tu'dhu ahadan minal ulama, hati-hati jangan kau sakiti seorang pun dari ulama. Ada riwayat seorang wali min auliyaillah, dia itu punya murid banyak hadirin. Tapi suatu saat dia itu berkata seperti ini. Di bawah pohon, ini pohon ya, sebelahnya pohon, kemudian berkata, "Madza ta'budun?" Apa yang kalian sembah wahai santri-santriku? Jawabannya Allah, Allah la. Anta ta'buduna alladzi tahta qadami. Kau ini yang mbok sembah itu yang ada di bawah telapakku. Ya beri Allah di telapak kaki. Langsung mereka buyar. Oh saya dan ini guru. Sekak waras Habib hengi. Buyar. Sudah ditinggalkan, disebar. Iki apa Syekh mengatakan yang mereka sembah ini adalah yang ada di bawah telapak kaki. Sampai menyebar, dijauhi orang, dianggap gila, sampai berapa tahun kemudian meninggal. Ketika meninggal ada ulama wali besar dari kota lain datang ke kota itu, tanya, "Aina fulan ibnu fulan?" "Oh, fulan bin fulan mati, tewas, mati. Ketam." Loh. Kuburnya di mana? Itu kubur. Itu orang besar-besar dari mana? Ulama ngawur. Loh, kenapa? Waktu masa hidupnya dia pernah berkata, yang disembah orang-orang ini adalah sesuatu yang ada di bawah telapak kaki. Di mana dia bilang? Nggak tahu itu murid-muridnya yang bilang. Murid-muridnya yang sudah durhaka itu, yang keluar semua. Mana yang ada ditanya? Betul, iya betul. Berkata seperti iya, saya saksi hidup. Di mana dia berkata? Di bawah pohon sana. Mana coba tunjukkan. Kemudian ketika ditunjukkan, mana? Di mana dia berdiri? Di sini dia berdiri. Keduen. Dikeduk. Subhanallah, ada emas dan perak di situ. Hadza wallazi ta'buduna. Ini loh yang mbok sembah, bukan Allah, dunia. Kaget. Ya Allah. Sadar sudah meninggal. Ya apa njaluk sepurane. Maka itu fasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihatun bil adillati. Kadang sesuatu itu buat kita itu muskil, masalah. Tapi orang-orang alim punya dalil dan jelas dalilnya. Tapi buat kita masalah, ladaika muskil, tapi ladaihim wadihun bil adillati, jelas dengan dalil.
Maka itu la tu'dzu ahadan minal ulama. Saya ulang-ulangi ini hadirin. Ini sekarang ini media sosial penuh dengan penghujatan ulama, yang sini menghujat ulama ini, yang ini menghujat ini, yang ini dibilang tergila-gila dunia, ingin jabatan. Belum tentu. Anda tahu apa? Orang punya uang itu belum tentu tergila-gila dengan uang. Syekh Abu Bakar bin Salim itu punya anak namanya Imam Hussein, uangnya sak gudang banyak, tapi beliau berkata, wallahi kalau semua hartaku ini diambil sama Allah dalam 1 detik, saya jamin 1 rambut tidak ada yang berdiri. Kenapa? Karena dunia nggak ada di hati saya sama sekali. Belum tentu. Anda nggak bisa menghukumi ini fulan senang jabatan, belum tentu. Yang satu lagi menghujat orang yang nggak jelas. Bahkan ada yang sampai berani mengatakan ulama melakukan perbuatan yang zina. Anda tahu, orang kalau menuduh orang zina itu 80 pecutan, cambukan di Quran. Famanuna jaldah. Jangan main-main. Mas yo guyon, hati-hati. Anda nggak tahu loh tuh. Cap itu benar atau tidak Anda tahu? Tidak. Anda punya saksi? Tidak. Terus kok Anda berani mengklaim mengatakan fulan kayak gini? Hati-hati loh. Anda sudah 1 ribain ulama dosa, menghina ulama dosa, menuduh dia berzina lebih dosa lagi, dan untukmu 80 cambukan. Idza qala ahadun li ahadin minal muslimin antazani. Kalau orang berkata kepada seorang muslim, kau tukang zina, maka dipecut 80 pecutan cambutan. Terus hati-hati. Ini zaman-zaman fitnah. Yang membuat ini semua media sosial. Media sosial itu tidak semuanya benar. 90% hoax. Perang di Timur Tengah itu juga gara-gara media sosial. Mana sih sana, mana sih sini, mana sih sana, mana sih sini. Wis, kacau semuanya sampai perang. Maka itu saya ingatkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ikrimah. Beliau berkata, iyyakum an tu'dzu ahadan minal ulama. Fa in man adza aliman faqad adza Rasulullah. Barang siapa yang menyakiti hati orang alim, seperti dia menyakiti hati Nabi Muhammad. Barang siapa yang menyakiti hati Nabi Muhammad, menyakiti Allah, dan Allah akan murka kepadanya. Bisa, itu main-main hadirin. Siap Anda menyakiti Rasulullah? Kalau nggak siap, hati-hati. Kita lihat ada ulama nyeleneh, tinggalkan, nggak usah banyak ngomong. Biarkan 1-2 ulama yang mengatakan itu nyeleneh, sudah cukup. Tapi jangan mencaci, jangan menghina. Ini hadis ini, bukan hadis ini, perkataan Ikrimah ini penting untuk kita saat ini. La tu'dzu ahadan minal ulama fa inna man adza aliman faqad adza Rasulullah. Dikatakan di sini man adza aliman. Alim itu cuma 1 aja. Apalagi yang sampai ada ulama. Ini ada orang-orang yang ngakunya muslim, tapi gampang mencaci ulama. Ini dicaci, itu dicaci, itu dicaci. Kalau 1 alim aja disakiti hatinya, seperti menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, orang yang beriman itu lebih mulia di sisi Allah dari sebagian malaikatnya. Bukan ulama ini, orang beriman. Anda nggak tahu loh hal ini, bahwa mungkin yang di sampingmu ini adalah orang yang diagungkan oleh Allah di atas para malaikatnya Allah. Nah, apakah Anda akan sakiti orang yang kedudukannya itu di atas malaikat? Makanya dari awal Imam Sya'rani beliau berkata,
Dan dari akhlaknya para salaf, tidak menyakiti orang muslim, tapi cinta kepada mereka dan mengagungkan mereka. Wakila li Hatim al-Asam, dikatakan seorang berkata kepada Hatim al-Asam, kenapa tangan pencuri muslim itu dipotong hanya karena mencuri 5 dirham, 5 darahim? Padahal kalau Anda memotong tangan orang, itu dendanya adalah 500 dinar. Mencuri 5 dinar aja dipotong tangannya. Tapi kalau sampai Anda memotong tangan orang muslim, itu diahnya 500 dinar. Kenapa? Padahal ini kan mahal, mestinya harganya 500 dinar. Mestinya yang nyuri 500 dinar baru dipotong tangan yang harganya ini mahal. Kemudian faqala lihat kihisata wa fi'luhul jawr, yang membuat dipotong itu adalah tersingkapnya hijab, perbuatannya yang dolim, dan meninggalkan sesuatu yang mulia. Jadi dipotong itu bukan karena 4. Yang membuat dipotong tangan itu bukan 5 dinarnya, tapi orang muslim yang membuka aibnya sendiri, melakukan perbuatan zalim dan meninggalkan kehormatan dirinya. Jadi bukan karena 5 dinar kemudian dicuri tangan ini harga 5 dinar itu bukan, tapi perbuatan yang menghinakan dirinya itulah yang membuat dipotong tangannya. Fata'ammal ya akhi, ayo renungkan saudaraku. Hal a'dhamta hurmatal muslimin, apakah kalian ini sudah mengagungkan kehormatan orang-orang yang beriman kepada Allah? Sudahkah kalian menghargai saudara muslim? Aku ngomong yang awam aja. Fadlan 'anil ulama as-salihin kama dzakarna, lebih-lebih kepada para ulama. Kita ini syukur, alhamdulillah. Sungguh kita ini dalam kenikmatan yang besar. Ketika kita ini dipilih oleh Allah dalam bingkai mazhab, masyrob, manhaj, aliran yang mencintai ulama. Syukur kita. Karena sebagian negeri saya lihat, enggak di Mesir ini porak-poranda. Karena saya dulu waktu ke Mesir tuh lihat Syekhul Islam, waktu itu Tontowi, Syekhul Azhar, jalan itu nggak ada yang ngajak salaman, nggak begitu dihargai. Tapi kalian di sini masya Allah ulama dihargai. Ini yang masih membuat berkah negeri kita. Tapi kalau sudah itu hilang hadirin, kirim salam. Ini sudah luntur loh ini. Saya katakan ini sudah luntur. Memuliakan orang alim ini sudah luntur. Kalau dulu ya sekitar 20 tahun atau pengalaman saya saja pribadi, pengalaman pribadi saya aja. Sekitar 15 tahun yang lalu, saya itu kalau pergi ke Madura, santri itu kalau memuliakan ulama, salamannya tok itu gak berani pakai sandal. Jadi kalau mau salaman tuh sandalnya dicopot hadirin. Setelah salaman mundur. Sampai seperti itunya. Setelah itu langsung tangan seperti ini dan enggak berani lihat. Enggak berani lihat ulama. Jadi mau maju, salaman, cium tangan, mundur terus turun gini. Saya ingat. Saya gigah. Bebek selfie. Lagi yang artis dangdut sama. Jadi ulama ini bukan dihargai, hanya dikagumi seperti mengagumi artis. Bukan seperti itu semestinya. Saya kalau digitukan orang itu dikira bangga. Saya justru nggak bangga, cuman ya harus kudu sabar.
Sabar aku dikono, Beb, ngapunten Beb, selfie Beb. Ngono meneh sing tangane ngene maneh. Saya senyum, ya muamalah, akhlak. Tapi hakikatnya mestinya nggak bisa seperti itu. Jangan lagi di depan ulama, di depan rumah ulama. Mereka menghargai. Di Madura itu, sepeda pancal itu kalau lewat depan rumahnya orang alim, dirin, cit, digandeng. Setelah lewat rumahnya kiai dinaiki lagi. Sampai sebegitunya menghargai, takut nanti suaranya ataupun kurang menghargai ulama. Bayang Dek Malang bikin aneh ustaz diserempet sepeda motor. Gimana? Jadi ini sudah mulai menurun ini. Menurun. Ini ada dua sebab. Sebab intern dan ekstern. Paham gak, Wan? Nek sing kelasé sarjana paham. Sarjono gak muter. Sebab intern dan sebab ekstern. Sebab intern memang ulamanya sendiri ada yang salah. Ulama tapi nggak sholat 5 waktu di masjid. Ulama nggak mau siwak. Ulama nggak pakai brewok. Sunnah kan brewok? Sunnah. Sudah nggak pakai brewok, ngilokno brewok mana? Lah wis ah. Ini kan yang bikin ulama nggak ada harganya nanti. Jangan salah, itu yang merusak dari dalam. Satu, yang dari dalam ulamanya yang salah. Maltazamu bisunnah, mereka sendiri yang tidak pegang teguh ajaran Nabi Muhammad. Ini yang bikin orang lari. Atau yang merusak dari dalam adalah mimman yatarossam birosmil ulama. Saya iki gampang dadi kiai, dadi ustaz, dadi habib iki gampang. Dadi habib iki gampang. Wis gak usah pinter-pinter nang Hadramut 6 wulan balik wis habib. Maca kitab kene gak iso kok. Nggih, bapake wong alim, anake gak belajar, wis kiai melok kiai pisan wis. Turun temurun, al ilmu nurun kok bapak nang anak. Nggak punya ilmu, gak iso moco, gak ngerti fikih, gak ngerti apa-apa, ya tarosam birosmil ulama, terus punya majelis, bimbing umat digonang di. Akhirnya yang kayak gini nih berbuat sesuatu pasti yang salah, wong dia bodoh kok. Memberi fatwa keliru, ditakoni wong salah. Kemudian ketika duduk dengan orang-orang yang ahli bid'ah, kok ahli bid'ah ini Qur'ane lu enak ya. Kok ahli bid'ah iki sembahyang 5 waktu di masjid ya. Kok ahli bid'ah iki bahaya. Ya taruh sambil saya pernah satu waktu di TV lihat ada di Istiqlal seorang ulama dari kita menyampaikan satu ceramah membawa ayat Quran keliru. Lah kayak sini ya. Kan dipandang orang iki apa sih ngaji dending. Inilah yang membuat ulama tidak dihargai, yang dari dalam. Dari dalam ini baru dibenahi. Hati-hati, kok lek duduk alim ojo ngomong alim. Jangan Anda merasa diri Anda ustadz atau habib atau kiai. Wes hati-hati. Karena Anda ini jadi qudwah, jadi sorotan, jadi panutan. Yang pertama. Yang kedua, kita harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Kalau enggak, mereka yang ahli bid'ah yang melakukan, dan seakan-akan mereka yang benar, kita yang salah. Itu sebab intern. Ada lagi sebab ekstern, sebab dari luar. Sebab luar apa? Sebab luar ini Anda tak bilangi ya, kontak kandani. Islam lubuddin, inti sarinya Islam ini ada pada
aliran yang kalian anut sekarang. Makanya harus oleh orang-orang kafir yang harus dihancurkan kalian. Saya kasih contoh. Jujur jawaban. Dari semenjak dulu sampai detik ini, yang selalu mengusir penjajah siapa? Di Indonesia maupun di luar negeri, Umar Mokhtar. Di mana Umar Mokhtar? Libya, yang mengusir Italia, yang sampai digantung. Dia itu mazhabnya Asy'ari, akidahnya Asy'ari, kemudian mazhabnya Maliki, alirannya Sufi Sanusiyah. Yes itu, wong-wong itu. Ketika di Indonesia yang menggerakkan memberi fatwa siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, akidahnya Asy'ari, kemudian mazhabnya Syafi'i dan Sufi tasawuf, muridnya Habib Alwi bin Ahmad Segaf, sahib kitab Tarsyilul Mustafidin. Makanya orang kafir mengatakan iki bahaya. Kon-kon iki sik ono dengan aliran kayak gini ini bahaya. Harus distiadakan. Kalian ini bahaya. Selalu yang menentang orang-orang penjajah kalian. Wong-wong iku sing ahli bid'ah sing jerat-jerat, mana ada riwayat mereka ngusir penjajah? Dudukna kowe. Sing ono malah ngruweti tok mulai biyen. Sing Islam dikafirno, tahu ah jajah mengusir penjajah? Pernah? Perang pernah? Tidak pernah. Malah yang ada jadi teroris. Malah merusak Islam. Mereka sendiri buatannya orang Yahudi dan orang-orang Amerika. Nah, pahami betul. Yang merusak dari luar orang kafir dengan penjajahan, atau orang kafir yang menggunakan akalnya orang muslim untuk merusak, memecah belah dengan kita atau perang dengan kita. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang membenci aliran kita. Kayak orang ISIS itu. Orang ISIS itu hadirin sing diperangi Israel apa Suriah? Kok iso? Kok iso? Kenapa nggak perang Israel? Kenapa nggak perang Amerika? Kenapa nggak perang sama Eropa? Kok yang diperangi Rusia, Mesir, Libya? Kenapa? Berarti mereka ini orang muslim istakhdamahumul kufar, yang dicuci otak oleh orang kafir, dibuat benci dengan kita, karena kita ini paling bahaya. Ya, maka daripada itu kembali kepada permasalahan ini, fata'ammal ya akhi, hati-hati. Jangan kau rendahkan ulama, jangan kau sampai menyaci atau menjatuhkan harga diri mereka, niscaya kau menjadi orang yang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Sirril Fatihah.